Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua mau buret head YZ ya. Ini yang merek Moto1 ya bosku. Karena di konten gua belum ada, jadi gua sekalian bikin. Untuk yang mau tahu buretan standarnya head YZ dari produk Moto1 itu seperti apa, dan mungkin juga kalau dengan head YZ yang KW-KW-an banget yang tanpa merek mungkin sama aja lah ya. Oke. Jadi di sini udah gua siapin ya. Sebentar. Jadi di sini gue udah siapin dan gue tinggal masukkan cairannya aja ya. Karena sering banyak yang pakai juga kan, jadi ini jangan lupa diukur juga ya, pakai water pass biar lebih apa namanya, biar di center ya antara miringnya. Jadi kita di sini langsung masukin cairannya aja bosku, biar nggak usah lama-lama lah ya. Nih, ini di sini pakai yang 6 mili, 1 2 3 4 5 6 ya. Ini 6 mili. Jadi biar kita tahu ya untuk dalamannya ini volumenya dia berapa. Itu 6 dia masuk. Dan ini kita ukur jadi 6 mili lagi. Nah, ini 6 mili lagi, kita masukin lagi. Nah, itu sudah 12 ya bosku. Itu sudah masuk 12, 6 kali 2 ya. Dan di sini tinggal dikit lagi. Kita cek dulu, kita samain garisnya. Di sini gua pakai 1 2 3 ya, di sini 3 mili. Dan yang terpakai di sini 2,5 ya. Yang terpakai di sini 2,5 dari 3 mili. Jadi 12 ditambah 2,5, 14,5. Jadi ini buretannya 14,5 ya bosku untuk blok Moto1 nih. 14,5 ya. Nah, udah kegeser tuh. Berarti intinya di sini udah gua patenin ya bosku. Untuk gua ukur di sini dia ukurannya ada di angka volumenya itu 14,5. Jadi di sini untuk head ini gua mau reset ya bosku untuk blok R-King. Nih ya, untuk blok ini kita geser dulu. Nih, untuk blok R-King yang sudah porting harian dengan exhaustnya itu di angka tingginya 65 ya bosku. Nah, setelah ini mau cari buretannya di mana? Nah, ini kebetulan banyak yang tanya juga ya, yang komen-komen, nggak tahu dia nonton sampai. Intinya kalau nonton tolong jangan di skip ya. Jadi biar komennya itu yang tidak ada di dalam video yang tidak saya jelaskan, mungkin bakal saya jawab. Tapi kalau di dalam video itu sudah saya jelaskan, setidaknya mohon dipahami dulu gitu ya bosku. Oke, jadi nyari angka buretnya itu ini di mana gitu kan, harus jadi 11. Terus cara papasnya kayak gimana? Yang lebih gua bikin bingung itu papasnya harus berapa, squeeze harus berapa. Itu gua udah jelasin ya. Nih, misalkan contohnya seperti ini deh ya. Ini gue jelasin lagi nih. Ini gue pakai exhaust 26,5. Ya, ini porting harian, racking harian, bolak-balik kerja, gaspol lumayan ya. Terus lagi buat headnya ini sekarang ini kan tadi kita ukur 14,5. Berarti kalau dihitung itu angka ini untuk mendapatkan rasio kompresi di angka 7 itu dia kurang lebih harus ada di angka 11. Ya, dari 14,5 dia harus mengurangi 13 harus mengurangi 3,5 mili. Paham ya bosku? Jadi sebentar adan dulu ya. Nah bosku, jadi ini kita lanjut ya. Jadi untuk dari segi exhaust 26,5 gua harus diperhitungkan
ya, dan untuk mendapatkan rasio kompresi 7 di angka 7 itu ada di kisaran angka 11. Dan sekarang volume yang kita ukur ya standarnya itu tadi 14,5 ya, 14,5. Jadi 14,5 agar menjadi 11 cc itu dia berarti ada pengurangan 3,5. Paham ya bosku? Nah, berarti harus papas berapa ya kan, itu yang sering gua dapat komenan seperti itulah ya di video-video. Jadi jadi harus papas berapa, squeeze harus berapa. Dan kalau untuk ke situ gue udah sering jelasin ya bosku. Kalau untuk gue sendiri ya, jadi gue hanya mengira sekiranya ini harus papas berapa, dan squeeze itu gue nggak asal tebel. Jadi squeeze itu juga kan dia menentukan karakter ya. Squeeze, lebar squeeze itu dia menentukan karakter juga, bawah, tengah, atas dia menentukan. Makanya yang harus ditentukan, yang harus dihitung itu adalah squeeze-nya dulu. Berarti squeeze ini harus pakai lebar berapa nih? Biar bawah, tengah, atas dapat. Misalkan nih ya bosku, misalkan ini squeeze harus ada di angka 11 mili. Misalkan nih ya, 11 mili nih lebarnya nih. 11 mili lebar, terus papasnya kira-kira berapa mili nih. Nah, bosku lihat aja bagian kubahnya. Ini gue bongkar dulu deh ya. Bentar. Biar lebih ini. Nih ya. Jadi untuk menentukan harus papas berapa segala macam. Kalau versi gua kan karena gua udah biasa sering papas, gua udah sering ukur. Jadi perkiraan itu gimana? Seperti kata gua tadi, misalkan di hitungan kita ini squeeze harus pakai 10 nih untuk karakter bawah, tengah, atas ya. Itu untuk karakter nih, lebar squeeze. Misalkan pakai 10 atau 11 lah. 10, 11, misalkan 11. Kita pakai 11 mili untuk lebarnya. Terus untuk papasnya kira-kira berapa? Bosku lihat nih. Lihat di sini ya, lekungan ini lihat. Nah, dan juga dipadukan dengan lebarnya. Ini lebarnya berapa misalkan nih. Ini sekarang kita ukur yang ini aja deh. Ya. Nih. Untuk lebarnya dia 55. Ya. Untuk lebarnya 55. Ini mau dilebarkan 3 mili lagi karena standar ereking itu dia 58. Paham ya? Ini kita lebarkan. Kalau misalkan lebar kalau misalkan kita mau lebarkan ke 58, ini kita lihat dulu squeeze ini dia lebarnya berapa. Nah, dia ada di angka 5 mili ya. Dia ada di angka 5 mili. Ini perkiraan gua nih ya. Ini cuma perkiraan gua aja nih. Ini squeeze standarnya aja 5 mili. Kalau kita lebarkan 3 mili diameternya, otomatis kan dia bakal kanan kiri itu 1,5 ya, 1,5 jadi 3 mili. Berarti nanti lebarnya dia bakal 6,5 mili lebar squeeze-nya. Nah itu belum dipapas tuh. Soalnya kalau misalkan dipapas, ini dia kena papas, dia bisa kena lebih lebar. Yang tadinya cuma bisa 6,5 mili, dia bisa jadi 10 mili bisa. Tergantung papasannya nanti. Karena di kubah sini dia makin ke bawah. Kan kubah ini kan dia kan nggak lurus ya. Dia agak parabola seperti itu. Seperti kubah seperti ini yang melengkung. Nanti dia bakal lebar nih. Squeeze ini bakal bisa lebih lebar dari 6,5, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10. Nah, terus lagi biar volumenya ini 11 gimana? Bikin sepadat-padatnya bosku. Seperti ini misalkan nih, ini gua harus papas di kisaran angka 2 milian, 2 sampai 2,5 mili. Ini gua harus papas. Karena apa? Ini dia cekung banget dalam. Ini cekung banget dalam. Ya. Makanya kenapa gua kalau papas head itu gua nggak bisa ditinggalin. Gua harus nungguin dan gua harus lihat. Gitu ya. Sekiranya segini nih udah padat belum nih gitu. Jadi jangan nyari pas, jangan misalkan bosku, patokannya sekali papasnya harus dapat 11. Enggak gitu maksudnya. Kalau bisa lebih padat lagi di angka 10. Buat antisipasi. Kalau terlalu padat kan kita bisa longgarin nih pakai tuner misalkan di bagian kubahnya aja, jangan di bagian squeeze-nya. Karena untuk squeeze itu kan sudah kita tentukan lah ya, 11 mili misalkan itu untuk karakter bawah, tengah, atas. Jangan sampai dirubah tuh squeeze. Jadi kalau misalkan ini terlalu padat, kubahnya aja yang dikerok. Nggak apa-apa mau dikerok masih agak-agak acak-acakan kayak nanti dihalusin nih pakai amplas kasar. Ya, pakai amplas kasar dihalusin, ntar dia halus lagi. Jadi
kubahnya yang dirubah. Squeeze-nya dibiarkan aja ukuran 11 saja, jangan sampai dikurang-kurangi. Kalau memang itu hitungannya menurut bosku sudah pas. Gitu. Paham ya? Jadi dibuat sepadat mungkin nih. Kita papas misalkan 2 sampai 2,5 mili nih. Biar dapat angka buret 11, kalau enggak 10. Biar nanti kalau memang ini di bawah 11 angkanya, 10,5 atau 10, kita bisa lebarin. Dikit sampai 11 mili volumenya. Dan squeeze tetap segitu. Tetap yang kita hitungkan 11 mili, jangan sampai dirubah. Jadi untuk pemapasannya itu ya, itu pakai perkiraan. Lihatnya dari mana? Kata gua tadi lihatnya dari sini. Jadi kita kira-kira nih. Kalau ini cuma dipapas 1 mili, gua nggak yakin bakal dapat angka 11. Walaupun squeeze-nya itu kita pakaikan, dan squeeze-nya pun itu nggak akan nyampe sih, nggak akan nyampe ke angka 11 mili. Nggak akan nyampe, paling di kisaran 8 kalau nggak 9 mili dia nyampe nya. Itu. Jadi banyak perkiraan gitu ya, banyak perkiraan yang harus kita mainkan gitu. Nah, dan kalau untuk pemula yang mau memperkirakan, menurut gua ya kata gua tadi itu buat sepadat mungkin. Yang sekiranya misalkan hitungan volume di sini harus 11, nggak apa-apa dibuat padat aja. Perkiraan sampai 10. Padahal tujuannya 11. Biar apa? Biar kita bisa longgarin sampai ke angka 11. Kadang kalau misalkan kita mau dibikin pas aja sampai 11, itu bisa-bisa yang ada nanti lebih. Entah 11,5, entah 12. Seperti itu ya. Buat yang nanya-nanya nih, harus papas berapa, squeeze harus berapa. Tolong dipahami penjelasan gue yang tadi ya bosku. Gitu ya. Gue bukan nggak mau jawab atau gimana, karena itu harus melalui perkiraan. Ya. Kalau yang udah biasa, kalau master yang di luar sana suhu 2 tak ya mungkin udah biasa lah ya. Di sini gue hanya menjelaskan basicnya itu kepada pemula ya. Jadi harus seperti itu, harus dibuat sepadat mungkin. Tujuan 11 gimana caranya harus jadi 10. Biar sisanya gue kerok nih, dibanding daripada nanti gue gagal, ibaratnya kan gitu. Yang tadinya tujuan 11 malah masih kelebaran, malah isinya tuh 12 volumenya, kan gitu. Paham ya? Gitu ya bosku. Oke. Jadi makasih yang udah pantengin video ini dan semoga dipahami ya bosku. Pokoknya jangan lupa pantengin video-video lainnya juga. Oke. Thank you.